Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kali ini saya akan memaparkan jurnal refleksi di mingguan 1.4 Budaya Positif dengan menggunakan model 6 Thinking Heads. Saya Sumiati SPD, CGP Angkatan 10, Kabupaten Tojo, Una-Una. Refleksi model 6 Thinking Heads atau 6 Thinking Heads terdiri atas topi warna putih, yaitu menuliskan informasi terkait pengalaman atau fakta. Topi berwarna merah menggambarkan perasaan terkait topik yang dibahas. Topi warna kuning berisi tulisan positif tentang hal-hal yang terkait topik yang dibahas. Topi berwarna hitam menuliskan kendala dan hambatan yang dihadapi ketika membahas materi. Topi berwarna hijau menjabarkan ide yang muncul setelah mengalami peristiwa. Topi berwarna biru yaitu menuliskan kesimpulan dan membandingkannya dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pelaksanaan refleksi kali ini diawali dengan penyelesaian rangkaian modul 1.3 menggunakan alur merdeka, yaitu setelah pelaksanaan Lokakarya 1 tanggal 4 Mei 2024. Dilanjutkan dengan demonstrasi kontekstual pada 6 Mei 2024. Elaborasi pemahaman koneksi antar materi 8 Mei 2024 dan aksi nyata tanggal 13 Mei 2024. Untuk modul 1.4 sendiri dimulai pada tanggal 14 Mei 2024 dan masih menggunakan alur yang sama, yaitu alur merdeka. Refleksi pertama, informasi terkait pengalaman atau fakta. Dimulai dari diri eksplorasi konsep secara mandiri pada tanggal 14 Mei 2024. Pada kegiatan ini, calon guru penggerak disajikan materi yang dapat memantik pengetahuan calon guru penggerak tentang konsep pendidikan yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif yang ada di sekolah masing-masing calon guru penggerak. Eksplorasi konsep mandiri tanggal 15 sampai 16 Mei 2024. Pada kegiatan ini, kami selaku calon guru penggerak mempelajari materi diantaranya disiplin positif dan nilai-nilai universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, segitiga restitusi. Pada kegiatan ini, kami dapat memberikan tanggapan dan pertanyaan terkait materi. Eksplorasi konsep forum diskusi pada tanggal 17 sampai 20 Mei 2024. Pada kegiatan ini, kami berdiskusi tentang materi yang telah dipelajari, dapat memberikan tanggapan atas pertanyaan dan pernyataan yang dituliskan oleh rekan calon guru penggerak lainnya. Ruang kolaborasi dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2024. Kegiatan ruang kolaborasi ini dilaksanakan bersama dengan fasilitator, pengajar praktik, dan CKP yang tergabung dalam satu kelas. Kami dibagi menjadi 3 kelompok yang terdiri atas 3 orang. Setiap kelompok akan berdiskusi di breakout room masing-masing untuk menganalisis 4 kasus yang ada di LMS. Ruang kolaborasi tanggal 22 Mei 2024. Kegiatan ruang kolaborasi ini merupakan presentasi dari hasil diskusi kelompok untuk menganalisis 4 kasus. Masing-masing kelompok menyimak presentasi kelompok lain. Kemudian, setelah dipersilakan, dapat memberikan tanggapan, saran, dan pertanyaan atas hasil presentasi. Kelompok penyaji juga harus memberikan tanggapan balik dan jawaban atas pertanyaan yang diberikan. Di akhir sesi, fasilitator dan pengajar praktik memberikan penguatan untuk lebih memantapkan pemahaman calon guru penggerak terkait materi yang dibahas. Perasaan saya ketika mempelajari modul ini adalah saya merasa sangat bersyukur dan sangat senang bisa mengikuti rangkaian kegiatan dengan lancar. Serta setiap modul yang saya pelajari selalu memberikan tambahan pengetahuan untuk memperbaiki diri saya dalam berinteraksi dengan murid. Saya juga semakin bersemangat karena dapat berkolaborasi dengan rekan calon guru penggerak yang berbeda setiap minggunya. Saya juga tertantang untuk menerapkan materi budaya positif yang saya dapatkan ini di kelas saya dan membagikannya kepada rekan guru yang ada di sekolah saya. Hal-hal positif dan manfaat.
Hal-hal positif yang dapat saya ambil dari modul 1.4 yaitu dapat belajar dan lebih paham tentang membuat keyakinan kelas dan sekolah, membangun budaya positif, memahami posisi kontrol guru ketika akan menangani permasalahan murid yang terjadi dengan menerapkan segitiga restitusi. Manfaat yang saya dapatkan berupa bisa mengenali kelemahan yang saya miliki dan juga orang lain, sehingga ketika akan membuat keyakinan kelas atau sekolah, menangani permasalahan murid, saya tahu akan memulai dari mana dan seperti apa harus bersikap yang selalu memihak pada murid. Kendala dan hambatan. Pada pembelajaran modul 1.4 ini, kendala pertama yang saya hadapi adalah saya membutuhkan waktu untuk memahami tentang budaya positif, terutama dalam membedakan posisi kontrol guru. Namun, berkat kegigihan dan semangat untuk terus belajar, kendala tersebut dapat saya atasi. Kendala berikutnya adalah penerapan budaya positif ini di sekolah, terutama untuk menumbuhkan kesadaran diri akan budaya positif, membutuhkan waktu dan usaha yang terus-menerus agar budaya positif benar-benar membudaya di sekolah. Jabarkan ide. Setelah mempelajari materi di modul 1.4 ini, saya melakukan beberapa kegiatan di antaranya. 1. Berdiskusi dengan kepala sekolah untuk mengadakan pertemuan di komunitas belajar untuk mengadakan penyebaran pemahaman terkait budaya positif. 2. Menyebarkan pemahaman terkait budaya positif kepada rekan guru dan murid di sekolah. 3. Mengamati budaya positif yang sudah ada di sekolah dan mengembangkannya. 4. Membuat keyakinan kelas dan sekolah melalui kolaborasi bersama kepala sekolah, rekan guru, tenaga kependidikan, dan murid di masing-masing kelas. 5. Mengevaluasi pelaksanaan budaya positif yang telah direncanakan dan melakukan refleksi serta tindak lanjut secara berkala. Kesimpulan. Selalu melakukan refleksi merupakan cara seorang guru untuk mengevaluasi tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi dan memperbaiki pembelajaran. Tujuan ini diharapkan dapat membangun dan mendukung terlaksananya budaya positif yang dicita-citakan di sekolah. Hal ini akan semakin mudah terwujud dengan adanya kolaborasi antar warga sekolah di satuan pendidikan serta konsisten dalam pelaksanaan. Dengan budaya positif, diharapkan juga dapat memberikan perubahan nyata di sekolah. Setelah mempelajari modul 1.4 ini, saya melakukan refleksi dan sangat menyadari. Ternyata selama ini ketika saya menangani murid, belum menerapkan segitiga restitusi. Saya jarang sekali memposisikan diri sebagai seorang manajer. Ketika menangani permasalahan, terkadang anak-anak ditangani secara bersamaan dalam satu ruangan yang sama, sehingga anak sama-sama membenarkan pendapatnya tanpa ada yang mau mengalah. Tapi setelah mendapatkan dan mempelajari materi ini, saya bertekad mengubah semuanya mulai dari diri sendiri dan membiasakan untuk menerapkan segitiga restitusi ketika menangani permasalahan yang terjadi. Demikian jurnal refleksi mingguan modul 1.4 Budaya Positif. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.